بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, all the praise be to Allah Subhanahu wa Taala, kepada Allah. And I also syukur to Masjid Ash-Shamil, the DKM. This is the third time to come to this masjid. Langsung aja, segitu aja. Oh, nanti kalau okay. Saya just berbicara bahasa Inggris kan. Istri saya orang Indonesia dari Cilacap, orang Jawa asli, terjemahan. Orang apa? Orang apa? Ya. Sebenarnya saya coba menerjemahkan ringkasnya aja, tapi kalau yang saya kira Bapak sudah paham bahasa Inggris semua, cuma nanti sedikit diterangin lagi. So alhamdulillah, nama saya Sugimoto dari kota Chiba, dekat dari Tokyo, dari Jepang. Cuma sepuluh hari di sini, only just 10 days ya. And the main purpose to come to Indonesia is to promote the two projects. One is Masjid As-Sod in Yokohama. In masyarakat orang Indonesia want to build a masjid in Yokohama. Yokohama is just next to Tokyo. Number two is a Sierra Quran project. This is a Quran easy Japanese translation. So this is basically for Japanese non-Muslim for untuk dakwah. So collaboration with Cinta Quran Foundation with Ustaz Fatih Karim, we promote these projects. Pertama-tama perkenalkan namanya Sugimoto Kyoichiro. Kami tinggal di Chiba. Chiba itu sebelahnya Tokyo. Dan kehadiran kami saat ini adalah untuk dua proyek yang sedang berlangsung, yaitu tentang pembangunan Masjid As-Sod Yokohama dan Syiar Quran Project. Kami diundang oleh Cinta Quran Foundation untuk dua proyek besar ini, di mana ada masyarakat Indonesia yang tinggal di Yokohama ingin membangun sebuah masjid. Jadi akan menjadi masjid pertama di Yokohama yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Nah, kehadiran kami untuk mensupport dua proyek itu. So alhamdulillah, actually we supposed to have this the meeting after Zuhur, but sorry, we are late, so very sorry. Alhamdulillah, beliau minta maaf, seharusnya memang jadwalnya setelah sholat Zuhur, tapi ada satu dan lain hal, kami mohon maaf. But we receive a good lunch, like apa soto Betawi. Betawi enak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Satu kehormatan kita bisa makan siang di sini dengan soto Betawi. Dan ini pertama kali udah makan, jadi enak sekali. Alhamdulillah. Terus ini like I think it is in the office you have so big masjid. It's also very beautiful. It's also like blessing, amazing. Satu berkah juga melihat ada masjid sebesar ini di antara perkantoran. Ini salah satu berkah yang luar biasa. Ini biasa aja kan, tapi in Japan susah. Mungkin di sini hal yang biasa setiap perkantoran ada disediakan sholat, tapi di Jepang suatu hal yang sangat sulit. So what I want to share. This is just up to date because maybe this is not first time to come here. Maybe before you have already know my story. So just this is up to date. What is the change or any update since last year? Ya, jadi ini kami hadir di sini itu bukan pertama kali, tapi yang ketiga kalinya. Jadi kita mengupdate laporan apa-apa yang sudah Bapak Ibu donasikan untuk dua proyek tadi. Jadi update-nya gimana sekarang kondisi setahun yang lalu tentang keadaan Islamnya ataupun pembangunannya, apa kabar setahun yang lalu ibaratnya kita akan ceritakan. By the way, I don't know. Just I want to check. I mean, is this among of you? I mean, who actually see me before? Di antara or first time? Yang sudah pernah bertemu di sini, siapa berapa orang ya? Pertama kali? Oh, sudah. Apa sudah berapa kali ketemu dengan beliau? Dua kali sama ini. Berapa orang kira-kira? Oh,
Only sedikit ya? Oh, berarti yang lebih banyak yang belum pernah bertemu. Oh, okay. Then I need to little bit explain about background, Ya, Islam in maksudnya Japan itu Jadi apakah Bapak ingin berkenalan background beliau itu siapa? Just briefly, in Japan, I'm muallaf. I'm 29 years old. Ago, I enlisted Islam. Jadi untuk bapak-bapak yang baru hari ini bisa ketemu, boleh nggak ceritakan sedikit latar belakang beliau? Itu masuk Islam 29 tahun yang lalu. Through, of course, the hidayah of Allah Subhanahu Wa Taala, through Muslim friend and through the baca Quran, but in Japanese translation. Ya, singkat cerita itu sebenarnya yang latar belakang hidayah masuk beliau itu adalah perkenalan beliau dengan seorang Muslim dari Bangladesh dan Al-Quran ini. The concept of akhirah dan tauhid, it's very unique concept. Dalam Al-Quran itu belum menemukan dua konsep yang baru pertama kali dibacanya itu konsep tentang tauhid dan yang kedua konsep tentang akhirat. Japanese way of life, maybe Islamic way of life, they're fundamentally different. Major difference is Japanese way of life, they only focus on dunia. So only kerja, makan, tidur, and kerja. Jadi sangat fundamental perbedaannya antara cara pandang orang Jepang dan cara pandang Islam atau Muslim ya. Jadi kalau orang Jepang itu hidupnya ya kerja, tidur, kerja lagi, kayak apa? Pandangan hidupnya itu hanya untuk di dunia ini saja. But Islam is different. Muslim, because kerja just work and they eat and tidur, even the animals do. Animals do. Ya Islam itu beda banget gitu. Hidup ini bukan hanya kerja. Binatang juga kegiatannya gitu kan mencari makan. Yeah. Tapi seorang Muslim itu beda banget. So akhirnya, this life not the end. Dia meyakini bahwa akhirat itu ada. So this life, this dunia is jamil, is actually beautiful, very explore. But the akhirah is better. Jadi seperti kata bahwa dunia itu indah, tapi semuanya akhirat Allah yang lebih baik. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. So this is a kind of new perspective. There is a hereafter, the life after this is there. Itulah yang beliau pikirkan tentang berita apa yang ditemukan dalam Al-Quran, ternyata ada kehidupan setelah kematian. Because there is a Jannah, Jahannam juga ada. Tapi if Jannah is a forever happiness, harapan, the hope is there. Sebagaimana diketahui bahwa ternyata di akhirat itu ada konsep, ada surga dan ada neraka. Dengan adanya surga berarti ada harapan kehidupan yang lebih baik. Even if we are Muslim or non-Muslim, the same. I mean, life is a test, a challenge. The many difficulties, right? It's not just flat, up and down, right? Jadi, but yeah. Bagi Muslim dan non-Muslim hidup itu sebenarnya semuanya ujian gitu, naik turun itu biasa gitu. But our way of thinking may be differ, and then when we have a hope in the akhirah, then we can overcome difficulties easily. Tapi cara pandang kita sebagai orang Muslim itu beda banget. Jadi apabila meyakini akhirat itu ada atau balasan itu ada, kita bisa melalui gitu ujian-ujian ini. And then Jahannam juga ada. That's why we need to really prepare this dunia. Selain dua surga tadi, jangan lupa Jahannam juga ada. Maka kita harus menyiapkan itu bagaimana menghindarinya. So Allah tests with difficulties like loss of our life, wealth, our harvest, right? This is all the tests. Jadi Allah menguji dengan kehilangan keluarga, kematian, harta benda, semua adalah sebagai ujian. But finally we believe Allah plan something good for us because Allah is good. Akhirnya kita meyakini bahwa rencana Allah yang lebih baik gitu, karena segalanya memang sesuai dengan Allah, apa yang Allah rencanakan dan selalu baik gitu. So that was like what I learned from the Quran. Itulah apa yang saya pelajari
sejak sebelum masuk Islamnya gitu, sehingga pandangan itulah yang membuat beliau itu jatuh cinta dengan Al-Quran. Beginning. Then the question is, like in my mind, how to enter paradise. Yeah, this is the question. Terus fokusnya, terus gimana caranya untuk bisa masuk surga? So that is to obey Allah and obey His Messenger. Yaitu dengan cara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. But in Japan, we do not have the concept of Allah. Tidak ada. Di Jepang itu nggak pernah ada tentang konsep akhirat. Allah. Dan we don't tidak know. ada konsep akhirat ataupun Allah. Tentang konsep Allah itu apa tuh nggak ada. Concept akhirat is ada, still ada in Buddhism, but the reincarnation is repeated. Di agama Buddha itu ada konsep akhirat, tapi konsep yang reinkarnasi itu. But this life is the only one time Islam, and they come to the akhirah, then whether we Jannah Jahannam, we live forever. Tapi So dalam it's konsep different. yang dari Al-Quran itu bahwa hidup itu cuma sekali. Ketika kita memasuki dunia akhirat, kita akan kembali lagi ke Anyway, we understand this. The concept Tawheed is very simple, easy to understand, rather than believing the many gods who order you so many orders and how you can follow. Even satu God order many things you cannot follow. Jadi bagi beliau itu secara logika, tadi kan konsep akhirat itu ada surga dan neraka, membuat meyakininya. Kemudian yang kedua tentang tauhid, caranya gimana tuh mengenal satu Tuhan dengan banyak Tuhan. Orang Jepang itu mengenal banyak Tuhan. Terus gimana untuk mengetahui bisa meyakini satu Tuhan itu gimana caranya? Menurut beliau itu lebih simpel gitu. Kalau meyakini banyak Tuhan, yang harus ditaati itu Tuhan yang mana gitu. So repot gitu. Yeah, no, I mean it is enough for one God to create this universe and then to order to human being. Jadi bagi beliau itu berpikir bahwa sudah cukup dengan satu Tuhan untuk mengatur seluruhnya gitu, secara logika. Bagi itu lebih masuk akal satu Tuhan yang bisa mengurus seluruhnya gitu. Anyhow, after reading the Quran, we understand the difference. Why many Japanese believe many gods. These gods itu the actually jin, is a spiritual beings. Setelah beliau mempelajari Al-Quran, baru tahu gitu ternyata apa yang diyakini masyarakat Jepang yang Tuhannya ribuan itu ternyata dalam konsep Islam itu jin, berupa jin gitu, yang banyak itu berupa jin gitu. So okay, Allah and the jin is better. We understand. Ya, akhirnya memahami bahwa beda gitu antara Allah dan jin tadi. So from this, try to understand the Quran, what is written in the Quran. Then I really want to believe, want to really practice, or want to what is a religious experience being a Muslim gitu. Karena itulah itu akhirnya beliau ingin masuk Islam untuk lebih dalam lagi mempraktekkan agama Islam seperti apa. Understand the purpose of life is to obey Allah, itu saja. Jadi beliau memahami ternyata tujuan hidup kita itu hanya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu saja gitu. Tujuan hidup itu ternyata itu fokusnya. But obey Allah is a difficult challenge. Why? Because Allah is not just quiet. He order many things, right? Halal, haram, 5 daily prayers, fasting, Ramadan, right? For the Japanese people, kaget kan, so many things to do. Jadi ternyata untuk taat kepada Allah itu banyak banget tantangannya. Misalnya untuk puasa, yang rukun iman, rukun Islam tadi untuk dipenuhi gitu. Untuk orang Jepang tuh sangat sulit gitu. That is a challenge because the test is difficult. That's why there's a value of Jannah. If for so easy job, then we have no value in Jannah. Itulah sebabnya gitu. Karena susah maka pahalanya itu surga gitu. Jadi wajar aja sulit karena pahalanya itu surga. Now, for the Muslim, for small Muslim, I think for all of you, I think just 5 daily prayers, fasting Ramadan, it's just biasa. It's just very natural and so easy.
untuk kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, terutama mayoritas Islam itu kan hal yang biasa, sholat, puasa, karena mudah didapati tempat-tempat ibadah dan makanan halal. So that's why we need to improve ourselves, not satisfied in the status quo. That's why we have to compete, we have to test ourselves with better amal. Ya, lila nuruwakum ayyukum ahsan amalan. Ya, so we have to be better person. Jadi menurut itu jangan kalau ini kayak ya udah sudah mendapatkan kemudahan, ketenangan sampai di situ, tapi harus meningkatkan lagi bagaimana menjadi lebih baik lagi. Artinya harus memikirkan bagaimana untuk orang lain gitu. Kalau kita sudah mendapatkan kemudahan, bagaimana untuk meningkatkan rasa syukur begitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Because we don't know which part of our amal Allah terimanya. Sebab kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima nantinya. So that's why wata'awanu 'alal birri wat taqwa. So we cooperate each other for the piety and God consciousness. So we cooperate for something better, something good. Itulah makanya kita harus saling bekerja sama dalam wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentang kebaikan dan takwa gitu, untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. So that's why come back to the first one. We are promoting the projects, is building masjid, and then this printing and distributing the Quran in Japanese. Because these are both of them, they are the sadaqah jariyah. So that is something extra, but it's continuous benefit, some continuous pahala. Even if passed away, this datang ini pahalanya. Itulah kenapa mungkin kami diundang untuk menyampaikan ajakan itu untuk mensupport pembangunan masjid di Yokohama, karena itu berarti ekstra kebaikan lagi, di mana amal jariah itu pahalanya itu akan berlanjut meskipun kita sudah wafat. Jadi mengajar ya udah kita bareng-bareng melakukan kebaikan di Jepang itu. Seperti like this. Actually, the beginning, I met one Muslim student when I was just 19 years old. I met a Muslim student from Bangladesh. He is the first person who invited me to his hometown, and then through him I knew Islam. Contohnya misalnya ini kan, beliau pertama kali masuk Islam itu dikenalkan sama temannya yang Bangladesh di saat dia umur 19 tahun. Digundangnya ke Bangladesh, ke rumah beliau. Kemudian, then what happened to him now? Maksudnya gini, masuknya Islam kan karena temannya tadi yang student waktu umur 19 tahun itu mau cerita tuh pengen tahu kan nasib orang ini yang mengislamkan beliau itu sekarang ini. Yeah, he came as a student. He completed PhD and management, and he is doing very successful business in car trading. And actually, he wants to go back to Bangladesh many times. But the rizqnya datang from Japan. Jadi nasib beliau sekarang ini, masya Allah, selain dimuliakan sebagai seorang Muslim, hidup beliau itu benar-benar dilimpahan harta, memiliki perusahaan ekspor mobil dari Jepang. Kemudian sebenarnya berkali-kali pengen balik ke Bangladesh, tapi kayak Allah takdirkan untuk tetap tinggal di Jepang gitu, dengan segala kemudahan rezeki tadi. And then his brother, he has 3 brothers. 2 of them come to Japan, finish PhD, now become professors. Number 3, stay in Bangladesh for the medical doctor, and has a big hospital. So all are educated and very well off. Jadi apa yang terjadi dengan keluarga? Sebenarnya tadi nggak disediakan. Keluarga ini keluarga miskin gitu awalnya, dan ada Jepang dapat beasiswa, kemudian mengislamkan beliau. Kemudian apa yang terjadi dengan seluruh keluarga itu, Allah angkat derajatnya, semua lulus S3 dari Jepang, dan salah satu menjadi medical doctor dan memiliki hospital yang sangat besar. Jadi secara ekonomi seluruh keluarga menjadi keluarga yang sangat kaya raya. So bagaimana pahalanya di akhirat itu? It's uncountable. Bagaimana pahala orang itu di akhirat. Jadi apa yang beliau lakukan itu akan mengalir seluruhnya ke orang tadi.
Now, when we see the Indonesian community in Yokohama, Yokohama is a kota besar, more than 3 million population, but only one masjid. Jadi seperti kita ketahui Yokohama itu seperti satu kota Jakarta dan hanya ada satu masjid. Jadi bayangkan bagaimana kebutuhan itu menjadi emergency, kebutuhan mendasar banget. So they want to establish a masjid which is governed, managed by Indonesian people, DKM-nya Indonesia. Orang Indonesia yang sedang tinggal di Yokohama dan sekitarnya itu ingin membangun masjid di sana. Makanya kita bantu informasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar segera terbangun gitu. So in Japan, the masjid is not just for prayer, but become symbol of Islam and the place for dawah. Jadi di Jepang itu bukan masjid itu bukan hanya sholat saja, tapi simbol Islam dan pusat dakwah. So once we have masjid, there are so many non-Muslim comes and the shahada. Even myself is Chiba from Chiba Islam Cultural Center, that's established 9 years ago, and already 250 shahadas. Ya, jadi seperti disebutkan tadi bahwa nggak kebayang ya kalau seandainya masjid itu berdiri, tentu banyak orang kesempatan gitu orang Jepang datang ke situ dan mungkin suatu di antara mereka yang bersyahadat. Sebagaimana beliau itu sekarang sebagai ketua masjid Chiba Islamic Cultural Center selama 6 tahun ini sudah 200 berapa? 250 orang Jepang masuk Islam melalui beliau gitu di masjid itu. Jadi kenapa masjid itu penting banget untuk didirikan di Jepang? Just imagine even Yokohama. It's just without masjid, they are renting the small hall, yeah, public hall. Already seven or eight shahada already happened. Jadi di Yokohama itu kan, ini belum berdiri masjid, tapi masih nyewa satu ruangan. Itu sudah sekitar 6 orang masuk Islam. Padahal belum kita nyewa satu ruangan itu untuk sholat Jumat biasanya, tapi kegiatan masjidnya itu sudah ada, kegiatan dakwah sudah ada. Tapi masih nyewa satu ruangan. Yeah. So that's why the ones we have masjid, yeah, then pahara not only for sujud ruku, not for prayer, but become pahara for the dawah, for the new Muslim. Itu lagi tambah lagi. Bayangkan bagaimana multiple pahalanya nanti gitu. Seandainya tempat itu dijadikan mengislamkan orang Jepang. Benefits not only akhirah, maybe Allah kasih ini rezekinya in this dunia juga mungkin. Mungkin bukan hanya kita mendapatkan pahala di akhirat, di dunia itu Allah juga akan memberikan secara cash gitu, secara langsung di dunia bisa diterima juga sebagaimana temannya tadi derajatnya ditinggikan, ekonomi itu semuanya jadi stabil gitu. How to do dawah? Simple. Our word or like ourself is actually nothing. We are just tool. Allah use us to convey the message of the Quran. This is the puntinya. Terus gimana caranya berdakwah gitu? Sangat simple gitu. Jadi Allah akan menggunakan kita semua sebagai jembatan gitu untuk menyampaikan surat cintanya itu, message itu dari Allah. Tapi Allah butuh Allah akan menggunakan kita semua untuk menyampaikan message ini kepada orang yang belum Muslim. So even we don't have enough command of Japanese, but just distribute because important is to deliver the message. Jadi meskipun mungkin seluruh masyarakat tidak bisa berbahasa Jepang, tapi dengan berkontribusi memberikan sumbangan terhadap tersebarnya Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jepang itu sebagai salah satu jalan dakwah tanpa harus berpanjang kalam dan tanpa harus dengan kata-kata, karena masyarakat Jepang itu akan membaca buku ini dengan serius gitu. Orang Jepang kan hobinya membaca buku gitu. So I myself, I was very much impressed by the Quran. I mean, even translation has certain power, energy. Beliau sendiri masuk Islam karena Al-Quran tadi kan mempelajarinya. Jadi mungkin sebagai informasi beliau itu mempelajari Al-Quran selama 1 tahun berkali-kali untuk mendalami Al-Quran sebelum masuk Islam. Nah, untuk itulah kenapa tergerak hatinya itu untuk menyampaikan kepada penduduk Jepang lainnya gitu bahwa Islam ini penting banget.
Even just I know, just baca doang, just baca this Quran, at least I know 5 people which make syahada sendiri. Contohnya gitu, ada orang Jepang yang sudah menerima Quran ini, mereka itu hanya membacanya saja gitu tanpa menjadi guru, itu sudah 5 orang masuk Islam. Apalagi gitu ditambah penjelasannya gitu sama orang Muslim gitu kan. Okay. So I think this is enough. Just be a musafir. So I'd like to make dua for you. Just may Allah subhanahu wa ta'ala increase your iman, taqwa, and the knowledge, increase your rizq, and then erase your sins, and then finally put into Jannah. Inshallah, Firdaus, inshallah. So this is from ourselves. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit informasi yang kami berikan, mungkin ada tanya jawabnya. Kan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada beliau dari jamaah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz tinggal di Jepang ya? Iya, betul. Sini hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Untuk di Jepang sana, ada nggak pengajian rutinan misalnya setiap minggu sekali untuk warga-warga Jepang misalnya nanti Ustaz yang pimpin atau yang lain yang pimpin gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin eksis itu pengajian regulator pengajian untuk orang Jepang. Yes, it exists. For example, every weekdays, Monday to Friday, morning 8 o'clock until 8:30 every day. Baca this artinya ini terjemahan this Quran. We baca online because people are living different place. So about 15 average Japanese people, they join, read together. What is written actually in the Quran? So I explain the artinya. Contoh. Ada pengajian itu setiap hari membaca Al-Quran bersama setiap hari. Attendernya itu sebetulnya sekitar 550 orang yang sudah muslim, Tapi yang biasanya mengikutinya itu sekitar 20 sampai 25 itu setiap pagi rutin. Jadi nantinya orang Jepang itu memahami dulu isi Qurannya, karena sekali lagi Al-Qurannya hanya terjemahannya saja untuk diberikan hadiah kepada seluruh penduduk Jepang. Sengaja tidak ada Al-Qurannya karena orang Jepang itu kan belum tahu manner cara baca Quran, di mana kita khawatir kalau dibaca di toilet atau dibuang di tempat sampah gitu. Tapi menurut Samuel itu ini adalah haknya seluruh penduduk Jepang menerima message ini dari Allah. Jadi biar Quran ini yang masuk sendiri gitu ke dalam hati orang Jepang. Jadi gitu kan, jadi ada pengajian setiap hari. So if some Japanese, if you have any Japanese friend who want to take class, can introduce. I can share the link. Kalau Bapak punya teman orang Jepang, bisa di kontak beliau kalau barangkali ingin mengetahui isi Quran. Jadi bisa disampaikan ke beliau untuk yang meskipun belum muslim gitu. Belum muslim or new muslim, welcome. They can just join. Even just listening, it's okay. Yeah. Jadi nomor HP itu dari publik itu kapan saja bisa dihubungi untuk mengenalkan Al-Quran kepada seluruh penduduk Jepang muslim atau tidak muslim. Ya setiap hari ada membaca Al-Quran bersama. This is a good collaboration actually, because many Indonesian people, like in Japan, for example, even the city, maybe many Japanese people here. So if you have good relationship, then first just you have good relation, so maybe they listen to you, and then if you recommend, if you want to know Islam, if they're interested, then ada kelasnya ada gitu, you can contact. Ini juga salah satu kesempatan Bapak-bapak,
mungkin banyak banget orang Jepang yang tinggal di Indonesia itu bisa menjadi teman gitu, berteman dengan mereka dan bisa ngasih tahu gitu tentang Al-Qurannya atau barangkali tertarik dengan Islam lebih jauh gitu, nanti bisa dikenali dengan prosesi. Terjawab ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit aja Ibu dan Bapak, tantangan terbesar apa yang Anda hadapi di Jepang? What is your challenging when you're in Japan? So challenge is most of the Japanese people, they have indifference in religion, which means no interest. So if you want to have like kajian or like religious event, not many people are interested. Itu adalah karena orang Jepang itu umumnya tuh tidak tertarik sama sekali mengenai agama, karena mereka meyakini banyak agama juga. That's why we have new idea. We have, but they are interested in different culture, like budaya Indonesia, for example. Makanya kita punya teknik berbeda cara menyampaikannya. Mereka lebih tertarik dengan kultur budaya, ingin tahu budaya itu. Yeah. So, for example, in Indonesian Islamic cultural event, so we makanan like makan Indonesia. Cara itu adalah dengan mereka dalam acara pertukaran budaya. Jadi orang Jepang itu datang ke misalnya budaya Indonesia dengan Jepang. Kita mengenal banget di hijab, mereka boleh makan makanan Indonesia, mereka senang datang dong. Nanti di tengahnya itu pasti ada topik bahwa Indonesia adalah negara Islam dan kawan besar dunia Muslim. Kemudian apabila bapak ibu tertarik dengan pengen tahu Islam itu apa, nanti Suji Sese akan menjelaskan dan di situ kita masuk dakwahnya. Jadi Islam itu apa yang kami yakini, dan Quran itu apa. Jadi 3 hal yang langsung disampaikan orang Jepang ke orang Jepang. Masuknya dari situ. And the negative image of Islam because of mass media, yeah. But this can be also overcome with direct meeting with Muslims. Salah satu tantangan lagi karena orang Jepang itu punya image yang sangat negatif terhadap Islam. Islam itu sama dengan teroris. Dengan bertemu langsung akan berubah semua paradigma orang Jepang terhadap Islam itu sendiri karena bertemu dengan Muslim tadi. Nah, pertemuan dengan Muslim itu menjadi jalan dakwah yang sangat-sangat membantu. Makanya banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang itu membuat event-event kecil tadi Pak, dari Hokkaido sampai Okinawa itu kita diundang untuk menyampaikan apa itu Islam dan apa itu Al-Quran. Nah orang Jepang tuh percaya orang Jepang, makanya di situ kita buka. Begitu pun ada orang Jepang Muslim dan dia juga ekspert di bidang agama kan, dari kuliahnya S2-nya itu Islamic Education, S3-nya itu halal industri. Jadi memang background-nya tuh background pendidikannya juga tentang Islam. Mereka percaya orang Jepang baru, nanti orang Jepang ini menghubungi langsung secara privasi dengan beliau, di follow up, di situ hidayah itu berbondong-bondong masuk sampai berhenti. Itulah cara Allah gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ngomong Islam, bakalan ditolak. Sering banget kita ditolak. Gak mau dengerin, tapi nggak dikasarin ya. Hai. Oh iya. Tes. Oh iya, maaf mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Ibu pernah menemukan atau ada pengalaman yang basicnya orang yang mualaf itu kan senang membaca ya, senang ilmu basicnya, padahal ingin penasaran dengan ilmu. Pernah nggak nemuin baik yang baru menemukan Islam atau yang sudah mualaf, amazing dengan isi Quran, amazing dengan apa yang wahyu dari Allah ini, bahwa ternyata kenapa saya baru tahu gitu. Terus sama lagi pertanyaannya adalah saya kan pernah nonton di podcast Ustadz Heri itu bilang kita sebagai muslim menawarkan kepada orang yang non muslim itu mau nggak masuk Islam gitu, setidaknya kita nawarkan dulu gitu, karena
katanya nanti di akhirat tuh kita ditanya kenapa nggak ajak gitu, itu apakah benar gitu? Terus dia tidak manusia kayak kami. Okay. The question is like have you ever met some Japanese people from the story of Mu'allaf? About Quran itu dapat hidayah from Quran and feel amazing about Quran. What kind of a story? If you have. Terus yang kedua itu apa tadi yang kedua? I understand second question. What the second? Second question is that we supposed to invite. Oh iya benar-benar. Yeah. Apakah benar gitu kalau kita tuh sebagai muslim itu minimal harus menawarkan gitu kalau nggak kita bakal ditanya di akhirat nanti kalau itu benar gitu. Yeah. So yes. So number one, the first question, yes. Yeah, for example, just recently there is one sister. Okay, she is a muallaf. Sebelum, I mean just before, she has no idea what Quran says. Jadi ada beberapa kisah tentang kekagumannya terhadap Al-Quran karena cuma bisa membaca kisahnya. Yeah. So after she attends several class, like online class in the morning, pagi-pagi kan. So somehow I explain the basic message, right? Reading. That she is attending, yeah. And then now she baca sendiri because now I'm now in Indonesia kan. ちょっとウィスタ休みホリデー. So dia baca sendiri semuanya. Terus she said. Bisa langsung tahu ya. Bisa langsung tahu kan? Ya maksudnya kisahnya. Jadi selama ini kan ada beberapa Quran yang dibaca bersama-sama. Tapi contohnya baru-baru ini terjadi. Selama di Indonesia itu kan jadi kan yang sunnah istirahat, libur. Karena sensenya libur, jadi dia membacanya sendiri seluruhnya. So what she said is she was so kandosuru na moved. Jadi itu sangat terharu banget hatinya gitu. Terus thank you very much for your translation. Those who translate really appreciate it. Jadi benar-benar mengucapkan terima kasih banyak gitu Quran yang sudah diterjemahkan gitu. Ketika dia membacanya sendiri sama langsung, hatinya itu bergetar banget gitu dan berkali-kali bilang terima kasih dari translate itu. Yeah, actually we met online. Dia living in Hokkaido, jauh-jauh. Dia tinggal di Hokkaido jauh banget dan sudah ikut belajar online itu berkali-kali udah. Tapi begitu membaca langsung dari Al-Quran dari bukunya itu sampai terharu banget gitu. Dia mau syahadat with me, so she want to come to Chiba only for syahadat dari Hokkaido. Belum masuk Islam. No, I mean just online. Oh ya Allah. Oh sih benar. So jadi orang Jepang itu kan pertama belajar dulu tuh Islam itu apa sama sensei. Kemudian dikasih Qurannya, terus baca sendiri. Ternyata yang dari Hokkaido itu memberitahu bahwa saya akan datang ke Chiba untuk bersyahadat. Jadi belum bersyahadat, baru akan niat. Jadi, anyway, yeah. So second question, yes, dawa means call and invitation to invite. Dakwah itu artinya mengundang. So we can deliver the message, and then if this person somehow understand the meaning, I always then do you want to accept Islam? You know, like this is final closing is important. Jadi memang betul. Jadi tugas kita itu menyampaikan kan. Kemudian diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Tapi setidaknya menawarkan. Kalau sudah dijelaskan, kemudian ditawarkan apakah bisa menerima Islam sebagai jalan hidup atau enggak. Jadi memang seperti itu. Dan apakah Allah nanti akan bertanya? What do you think? Wallahu alam. What Allah says in the Quran clearly what mentioned is udu ila sabili rabbika bil hikmah. Okay? Wal mau'izah hasanah. Okay? So invite to the way of your Lord with wisdom and the good instruction. Sebagaimana perintah itu untuk berdamaikan, panggillah orang-orang itu untuk kepada agamamu gitu, itu kan
menjadi dasar bahwa dakwah itu kewajiban kita semua gitu. Mungkin kenapa kayak seolah ya udah Al-Quran ini harus sampai ke Jepang. Selama ini Islam nggak berkembang karena Al-Quran ini belum tersebar dan tidak ada yang menyebarkan. Kenapa kita mengajar masyarakat Indonesia menggugurkan kewajiban dakwah itu diwakili oleh Al-Quran? Kenapa kita menjadikan kayak kenapa kalian tidak ikut dakwah ke Jepang walaupun nggak pakai bahasa, nggak bisa ngomong, tapi kan ini akan kami sampaikan ke orang Jepang ya. Itu adalah bagian dari ajaran kita. Masa iya sih udah tahu Islam senang buat selamat diri sendiri doang gitu. Itu sih yang menyemangati kita tuh sepenuhnya konsentrasi untuk dakwah di Jepang. Oke. Ya. Mungkin bisa dipahami. Oke. Ya. Apa lagi? Mungkin bapak-bapak harus kembali kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini juga memiliki ide dan CC dan wajah. Alhamdulillah begitu banyak masyarakat yang sudah yang saya mau tanyakan. Kalau tadi kan memang sekolah itu ada sekolah, ada kelas atau kajian-kajian. Nah, kira-kira setelah masyarakat ini sudah banyak masyarakat, apakah mereka ada pendamping khusus? Contoh mungkin ada volunteer yang terutama untuk mengajarkan sholatnya, gitu ya, katanya, bacaannya, jadi tidak sadar itu kira-kira apakah ada pendamping khusus? After the convert to Islam, you must be very busy. Do you think need someone to be as a follower? Yeah. The person who follow up them after Yes. they convert to Islam. Certainly. Yeah. So we need. Yeah. Tentu saja kita butuh banget dibantu untuk follow tadi yang sudah masuk Islam. Bayangkan sekarang jumlah dengan beliau aja udah 550 orang masuk Islam. Beliau itu harus follow satu-satu dengan kadang-kadang beda waktu kan. Untuk itulah mungkin masyarakat Indonesia kalau mau gitu ya kita mau gitu ngajarin orang Jepang selanjutnya mungkin cara sholat, hafalan baca surat pendek, nanti kita bisa kenalin volunteer kita nggak bisa bayar volunteer gitu karena makin banyaknya orang Jepang masuk Islam tapi dia human resource-nya belum siap. Makanya bagi yang ingin pindah ke Jepang sangat welcome banget pindah ke Jepang supaya kita terbantu follow up-nya itu. Itu tanggung jawab selama-lamanya gitu kan, bukan hanya masuk Islam selesai gitu. Kalau masih remaja, kita juga sampai nge-follow gimana supaya ketemu jodoh. Jadi kita bikin ta'aruf. Gimana ya masalah saya yang muslimah ya untuk mendapat penguatan dari yang sudah muslimnya gitu loh. Kan perlu pendamping ya. Jadi kalau yang masih gadis atau bujang itu terus dibina terus gimana cara ketemu jodoh, terus kita buka ta'aruf Islam gitu, terus sampai nikah. Nanti punya anak juga gimana caranya anak ini bisa mendapat pendidikan Islam. Dan ini tuh tugas kita semua yang orang Islam di Indonesia yang mayoritas Muslim untuk ayo Pak semangat hijrah ke Jepang biar Muslim Jepang itu secara semua perlu bantuan kan kerjasama. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan para pemuda atau pemudi di Indonesia ini mendapatkan rezeki untuk gimana caranya lah bisa tinggal di Jepang dan ketemu dulu di sananya. Ya kan salah satu cara untuk menguatkan agama mereka itu harus punya pendamping yang kuat kan. Ada imamnya atau ada makmumnya gitu. Jadi saya selalu berdoa sepanjang perjalanan mendoakan para mu'alaf ini supaya Allah pertemukan dengan yang lebih baik Pak, supaya kuat. Gitu sih ya. Itu tambah banyak ya, banyak translationnya. Iya, maksud saya tuh
Additional. Kan di pengalaman bertahun-tahun Jawa di sana tuh kayak Aduh. orang Indonesia tuh sian gak sih sama orang Jepang seperti perjalanan itu kan melihat kan tanya juga deh ngapain sih 24 jam waktunya tuh dakwah capek juga loh sampai ya kayak ya bagaimana mungkin hati kamu terbuat dari apa kalau melihat saudara kamu tuh nanti di akhirat kamu selamat tapi kan saudara kamu dimasukin ke neraka gitu jam kamu di dunia itu ada gitu jadi kok tega ya gitu masa nggak ada rasa kasihan misalnya punya teman suka ketemu lagi nanti di sana orang kenapa kamu nggak asal aku gitu kenapa aku nggak diajarin padahal kita teman gitu nah itulah yang menyemangati tak pandang dulu bagi dia orang Jepang tuh ya saudaranya dia juga gitu meskipun sekarang belum dapat cahaya Islam mungkin anak keturunannya mungkin anak saya nanti bakal kawin sama orang Jepang aslinya mungkin begitu semangatnya jadi ditolak ya apa-apa tapi kita tuh nggak didolimi Islam di Jepang berkembang tuh tanpa ada konfrontasi dari masyarakat atau pemerintah jadi alhamdulillah keberuntungannya itu begitu makanya membangun masjid dimanapun selagi tidak mengganggu lingkungan sekitar tetangga itu dan memang lahan itu untuk diperuntukkan untuk boleh membangun tempat ibadah jadi bukan hanya Islam kan banyak juga gereja itu nggak ada pangan atau di apalagi pengajian terus dibubarin nggak ada gitu nggak ada semua tuh mendapat kehormatan sendiri-sendiri orang Kristen juga berhak berdakwah orang agama lain juga dan kita juga nggak rusak tempat ibadah mereka misalnya kita datang ke masjid terus diapain tidak juga gitu. Jadi masing-masing bebas memeluk agama masing-masing dan menghormati itu sih yang terjadi saat ini seperti itu Pak jadi banyak banget remaja yang masuk Islam waduh gitu tahun jawabnya kan panjang gitu. Mohon doanya aja semoga ya, apalagi Bapak harus kembali bekerja. Kalau ada pertanyaan lain. Mana lagi? Ya. Cukup. Kalau sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sekali mohon doa restu dan semoga kami istiqomah dan bagi bapak-bapak yang nantinya mungkin ingin berkontribusi pengen beli Quran buat orang Jepang caranya gimana? Menghubungi Cinta Quran Foundation. Mungkin DKI Masjid ini bisa menjadi perantara. Satu Al-Quran ini sekitar 350 ribuan misalnya. Jadi bayangkan kalau Al-Quran yang menjadi jalan hidayah satu orang, pahalanya kayak gimana? Artinya nggak usah pakai kata-kata sendiri, udah langsung langsung ke mereka dan kami itu menjadi perantara untuk mendistribusikan walaupun tantangannya juga nggak gampang harus banyak-banyak dan semoga harapan kita dulu tuh meskipun kita nanti udah nggak ada ini tuh tolong diterusin sampai setiap satu rumah satu Al-Quran titik-titik di Bapak disampaikan ke anak cucu dan itu masyarakat Jepang untuk membaca surat cinta dari Allah. Sekali lagi mohon maaf panjangan umur jazakumullah khairan. Aku lupa yang dewasa alhamdulillah itu kita baca hadis kita dari astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.